Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fikri Atamimi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai teori perilaku konsumen pada Islam. Kita akan membahas tentang definisi apa itu perilaku konsumen dalam Islam. Selain itu, pembahasan akan dilanjutkan untuk memahami nilai dasar yang menjadi fondasi bagi perilaku konsumen masyarakat Islam. Kemudian pelajaran diakhiri dengan menyajikan tujuan-tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Ketika kita mendefinisikan, alangkah lebih baik kata yang membentuk dari perilaku konsumen. Perilaku konsumen terbentuk dari dua kata, yaitu perilaku dan konsumen. Dengan mendefinisikan kata tersebut, kita akan mendapatkan gambaran yang sangat jelas. Oke, Perilaku adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan sekitar. Konsumen yaitu pemakai barang atau jasa dari hasil produksi. Jadi, perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan kegiatan. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu perilaku konsumen dalam Islam. Islam adalah agama yang memiliki keunikan tersendiri dalam hal syariah dan ajarannya yang universal. Jadi, perilaku konsumen dalam Islam yaitu dia yang berkomitmen dengan kaidah dan hukum yang disampaikan dalam syariah untuk mengatur konsumsi, untuk kemanfaatan konsumsi. Teori perilaku konsumen yang dibangun berdasarkan syariat Islam memiliki perbedaan yang mendasar dengan teori konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif, dan tujuan konsumsi. Menurut Bapak Henry Anto, terdapat 3 prinsip dasar bagi teori perilaku konsumen dalam Islam. Oke, yang pertama, keyakinan akan hari kiamat dan kehidupan akhirat. Seorang muslim harus meyakini dengan keimanan akan adanya hari kiamat dan kehidupan akhirat. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dari kematiannya, kemudian menerima pahala dan dosa akibat perilaku di dunia. Dengan keyakinan seperti ini membawa dampak mendasar pada perilaku konsumsi, yaitu pertama, pilihan jenis konsumsi akan diorientasikan pada 2 bagian, yaitu yang langsung dikonsumsi untuk kepentingan di dunia dan untuk kepentingan akhirat. Kedua, jumlah jenis pilihan konsumsi kemungkinan menjadi lebih banyak sebab mencakup jenis konsumsi untuk kepentingan akhirat. Kedua, konsep sukses. Sukses dalam kehidupan seorang muslim diukur dengan moral agama, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas seseorang, maka semakin tinggi juga kesuksesan yang dicapai. Kemudian nilai dasar yang terakhir yaitu fungsi dan kedudukan harta. Harta merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan sesuatu yang bersifat buruk. Harta merupakan alat untuk mencapai tujuan hidup jika diusahakan dan dimanfaatkan secara benar. Berdasarkan ketiga prinsip dasar di atas, jelaslah bahwa konsumsi seorang muslim tidak ditujukan untuk mencari kepuasan maksimum sebagaimana dalam terminologi teori ekonomi konvensional. Tujuan konsumsi seorang muslim adalah untuk mencari kesuksesan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat dalam bingkai moral Islam. Imam Syatibi mengatakan bahwa tanggung jawab syariah adalah untuk menjaga maqasid syariah. Tanggung jawab ini juga berkaitan dengan perilaku konsumen yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dalam kehidupannya. Tanggung jawab atau tujuan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu zaruriyah, ialah sesuatu yang harus ada dalam menegakkan maslahat agama dan dunia. Jika tidak ada, maka tidaklah akan tegak maslahat tersebut secara benar, bahkan akan rusak, hancur dan hilang dari kehidupan, bahkan selanjutnya juga nanti di akhirat akan menimbulkan kerusakan. Yang kedua yaitu al-hajiyah. Syariah ini bertujuan memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesempitan. Hukum syariat dalam kategori ini tidak dimaksudkan untuk memelihara 5 hal pokok tadi, melainkan menghilangkan kesempitan dan berhati-hati terhadap 5 hal pokok tersebut.
Dan yang terakhir yaitu tahsiniyah. Syariah ini menghendaki kehidupan yang indah dan nyaman di dalamnya. Tindakan dan sifat yang harus dijauhi oleh akal sehat, dipegang oleh adat kebiasaan yang bagus dan dihajati oleh kepribadian yang kuat. Jadi akhir dari video ini yaitu konsumen muslim itu sebagai mereka yang berkomitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariah untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudaratnya, baik bagi konsumen sendiri maupun bagi yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.